Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasya Saleh, NIM 2022-10-06. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori investasi yang dijelaskan hari ini. Saya akan menjelaskan ulang. Pertama, teori efisiensi pasar yang ditemukan oleh Eugen Fama. Tujuannya yaitu efisien pasar menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia dan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkannya pasar secara konsisten dengan menganalisis informasi yang sudah tersedia. Kedua, dalam investasi ini berarti bahwa investasi positif cenderung menghasilkan hasil yang sebanding dengan pasar. Kelebihannya yaitu mendorong pendekatan investasi pasif yang berbiaya rendah. Kekurangan mungkin gagal mengidentifikasi aset yang dihargai tidak wajar atau undervalued dalam jangka pendek. Teori kedua yaitu teori portofolio Markowitz, penemu Erich Markowitz. Tujuan teori portofolio Markowitz menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Investasi harus membentuk portofolio yang beragam dengan aset yang dimiliki korelasi yang rendah untuk mencapai tingkat pengambilan tertentu pada tingkat risiko tertentu. Kelebihannya yaitu memberikan pendekatan matematis untuk manajemen risiko portofolio. Kekurangannya yaitu untuk mempertimbangkan semua faktor-faktor seperti faktor psikologis investasi. Ketiga, teori modern portofolio CAVM. Penemuannya yaitu Jacques Rene, William Shockley, Joe Linter, dan Josh Motion. Tujuannya yaitu teori CAVM memberi model untuk menilai risiko dan penghargaan dalam investasi. Kedua, ini membantu menghilangkan tingkat pengembalian yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko. Kelebihannya yaitu memberikan pendekatan berdasarkan risiko yang lebih ilmiah dan kuantitatif. Kekurangannya itu pengambilan beberapa asumsi yang mungkin tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata. Keempat, teori arbitrage differential atau AVT, penemu Stephen Ross. Teori AVT menyatakan bahwa penghargaan untuk risiko dalam investasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Ini membantu dalam pengurangan penghargaan risiko dan membantu investasi dalam membuat keputusan investasi yang lebih cermat. Kelebihannya itu lebih fleksibel dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko. Kekurangan memerlukan data yang lebih lengkap dan akurat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko. Kelima, teori behavioral finance, penemu Daniel Kahneman dan Amos Stravinsky. Tujuan teori behavioral finance memahami bagaimana faktor psikologis dan emosi memengaruhi keputusan investasi. Ini membantu menjelaskan perilaku investasi yang tidak selalu rasional. Kekurangannya yaitu membantu menjelaskan penilaian yang tidak selalu masuk akal. Kekurangannya tidak selalu memberikan panduan yang jelas untuk mengakses perilaku yang bias. 6. Teori nilai investasi atau value investing, penemu Benjamin Graham. Tujuannya teori nilai investasi menekankan perilaku investasi saham. Kedua, investasi mencari saham yang dianggap dihargai. Kekurangannya itu fokus pada investasi jangka panjang dan memerlukan energi yang dalam dan kesabaran. 7. Teori dividen dan teori Keynes, dividen atau agency theory, penemu Meyer J. Gordon. Tujuannya, teori dividen memberikan distribusi yang didividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kelebihannya itu menjelaskan bagaimana kebijakan dividen dapat memengaruhi pemegang saham. Kekurangannya tidak selalu berlaku untuk jenis perusahaan dan distribusi. Terakhir, teori reksadana atau model fund theory, penemu Morris Fistrong. Tujuannya teori reksadana fokus pada manajemen kolektif dana dan kebijakan investasi. Kelebihannya itu memberikan akses ke portofolio yang dikelola secara profesional dengan verifikasi. Kekurangannya yaitu biaya manajemen dana dapat mengurangi imbal bagi dan hasilnya tidak selalu dijamin. Sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.